Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Nazir dengan NIM G00050006 dari kelompok B2. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu sirkulasi fetal. Sirkulasi fetal adalah sirkulasi janin. Ini berbeda dengan sirkulasi saat sudah lahir atau sirkulasi dewasa. Kenapa? Karena pertukaran oksigen terjadi di plasenta dan paru-paru dan liver dari bayi atau janin itu masih belum fungsional. Nah, pertama, darah kaya oksigen akan berjalan dari plasenta melalui vena umbilicalis. Sebagian kecil akan ke liver, lalu ke inferior vena cava, namun sebagian besar akan langsung ke inferior vena cava melalui ductus venosus. Nah, dari inferior vena cava akan ke atrium kanan. Dari atrium kanan ada darah yang ke ventrikel kanan untuk dipompa ke arteri pulmonalis, dan ada yang ke foramen oval. Ada yang langsung ke atrium kiri melalui foramen oval. Nah, darah yang ke ventrikel kanan akan dipompa ke arteri pulmonaris atau pulmonary trunk. Tapi karena paru-paru belum fungsional, maka hanya sebagian kecil yang bisa ke paru-paru. Bagian besar akan menuju aorta langsung melalui ductus arteriosus. Kalau darah yang ke atrium kiri, maka akan ke ventrikel kiri dan dipompa ke aorta. Dan dari aorta akan menuju ke seluruh tubuh, tapi sebagian akan melalui umbilical arteries atau arteri umbilicalis balik ke plasenta untuk melakukan pertukaran oksigen. Nah, ductus venosus, foramen oval, dan ductus arteriosus ini adalah merupakan shortcut yang disebut shunt. Shunt ini akan nanti menutup saat bayi sudah lahir. Tapi tidak semua shunt itu bisa menutup, maka akan merupakan klinis. Salah satunya adalah paten foramen oval. Saat janin, foramen oval akan menghubungkan atrium kanan dengan atrium kiri, yang seharusnya tertutup saat bayi sudah lahir, tapi bisa tidak tertutup. Maka namanya adalah paten foramen oval. Paten foramen oval ditemukan pada sekitar 25% dari dewasa. Tapi paten foramen oval ini tidak bergejala apapun. Bahkan sebagian besar orang yang mempunyai ini, paten foramen oval, tidak mengetahuinya sampai selama seumur hidupnya. Paten foramen oval kan tadi tidak bergejala, tapi beberapa studi menunjukkan adanya kaitan antara paten foramen oval dengan stroke dan sakit kepala migrain. Kemudian lanjut ke vaskularisasi dari jantung atau core. Kita mulai dari arteri terlebih dahulu. Jadi di jantung, arteri berasal dari aorta ascendens dan bercabang menjadi dua cabang utama, yaitu arteri koronaria sinistra dan arteri koronaria dextra, kiri dan kanan. Arteri koronaria sinistra akan bercabang menjadi dua cabang besar, yaitu arteri circumflexa yang akan berjalan ke posterior dan arteri interventricular anterior. Itu dalam bahasa lain LAD, left anterior descending artery, yang turun seperti ini. Kemudian yang kanan atau arteri koronaria dextra akan bercabang menjadi arteri marginal dextra atau right marginal artery, yaitu RMA, dan
posterior interventricular artery, atau dalam bahasa lain PDA, yaitu posterior descending artery. Kemudian ke vena. Jadi sebagian besar vena di jantung akan menuju ke sinus coronarius dan langsung ke atrium dextra. Ini sinus coronarius kayak seperti vena besar di posterior jantung. Nah, ini merupakan drainase dari ini vena cardiaca magna atau great cardiac vein yang sejalan dengan LDA tadi. Kemudian small cardiac vein atau vena cardiaca parva. Kemudian ada vena cardiaca media yang sejalan dengan PDA. Kemudian ada vena cardiaca posterior. Nah, itu semua akan menuju ke sinus coronarius dan akan langsung ke arteria dan langsung ke atrium dextrum. Namun sebagian kecil vena yang disebut vena minima cordis, karena kecil sekali, mereka akan menuju foramina venarum minimarum dan langsung ke atrium dextrum. Jadi untuk vena ada yang ke sinus coronarius dan ada yang ke foramina venarum minimarum. Dan keduanya akan langsung ke atrium dextrum tanpa melalui vena cava inferior maupun superior. Kemudian lanjut ke sinus paranasal. Sinus paranasal adalah sinus atau rongga yang terbuat dari tengkorak kepala. Jadi ada sinus maxillaris, sinus ethmoidalis atau bisa disebut celluli ethmoidalis, kemudian frontal sinus atau sinus frontalis, lalu ada sinus phenoidalis. Fungsinya apa sinus-sinus ini? Pertama, ini merupakan struktur hasil dari mukus. Selanjutnya, sinus-sinus ini berfungsi sebagai penghangat dan pelembab dari udara yang masuk. Kemudian, sinus ini juga mengurangi berat dari tengkorak dan mukus yang dihasilkan sinus-sinus ini merupakan mempunyai sifat antibakterial. Nah, kan sinus ini menghasilkan dari mukus ya, maka otomatis mereka akan mempunyai drainase yang akan menuju ke rongga hidung. Sebelum itu, rongga hidung dibagi menjadi 4 oleh struktur yang namanya kongka. Ada kongka superior, media, dan inferior. Kongka ini membagi menjadi 4 rongga atau namanya 4 meatus. Meatus ini adalah meatus superior, meatus media, dan meatus inferior. Dan yang paling atasnya lagi ada yang namanya sphenoethmoidal recess atau recessus sphenoethmoidalis. Nah, dari recessus sphenoethmoidalis itu merupakan drainase dari sinus sphenoidalis. Kalau yang meatus superior itu merupakan drainase dari celluli ethmoidalis yang posterior. Nah, kalau meatus media itu merupakan drainase dari sinus frontalis, sinus maxillaris, dan sinus ethmoidalis anterior atau celluli ethmoidalis yang anterior. Nah, di meatus inferior ada yang namanya ductus lacrimonasalis. Itu merupakan drainase dari ini
Duktus air mata yang ada di mata, ya, itu akan menuju ke inferior meatus. Kemudian lanjut ke sinusitis maxillaris. Sinusitis maxillaris adalah peradangan yang ada di sinus maxillaris. Ini merupakan sinusitis yang paling umum. Kenapa begitu? Karena lubang drainase dari sinus maxillaris berada di superomedial. Akibatnya apa? Lendir atau mukus yang ada di sinus maxillaris tidak mudah untuk keluar. Nah, penumpukan mukus ini bisa menjadi menjadi sarang bakteri dan virus-virus. Akibatnya suka terjadi infeksi pada sinus maxillaris dan menjadi sinusitis maxillaris. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.